Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial pengantar matematika aktuaria 1 untuk materi pertemuan yang ketiga. Di tutor kali ini aku bakal bahas satu bab, yaitu tentang asuransi jiwa. Dan yang apa materi selanjutnya setelah ini ada anuitas itu aku bahas di tutor pertemuan keempat. Ya, jadi di sini kita fokus ke asuransi jiwa dulu. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi ini kita berangkat dari present value di matematika finansial, pengantaran matematika finansial satu kalau nggak salah. Itu kalau misal kita punya, langsung anotasi aja. Misal kita punya cash flow atau uang senilai 500 kali ya. 500 di waktu T tahun dari sekarang gitu. Kalau misal kita mau bawa ke waktu ke nol di Matvin itu kan kita bawa pakai rumus kayak gini kan biasanya 500 V pangkat T, atau ya pakai 1 + I pangkat minus T juga bisa, atau juga eh, pakai E pangkat minus delta T. Tahu lah ya, ini V itu 1/1 + I, terus yang delta itu ya suku bunga kontinunya kayak gitu. Nah, di asuransi jiwa di PMA ini mirip kayak gitu, cuma kita berbicara untuk T yang random. Kalau misal di Matvin kan T-nya udah dikasih tahu tuh. Jadi T tahun dari sekarang. Nah, di PMA ini T-nya random. Random kenapa random? Karena bergantung terhadap kondisi seseorang. Misal dia akan dibayarkan, dia akan muncul kalau misal orang tersebut mati gitu kan. Matinya kan nggak pasti kan di tahun keberapa. Matinya itu kalau misal di bab 2 kemarin itu kita udah pakai apa namanya survival model gitu, variabel random sisa usia. Nah, variabel randomnya itu TX itu ya. Nah, karena TX ini random, maka V pangkat TX juga random. Mungkin kita masuk ke contoh ininya ya. Bukan contoh sih. Ke kontrak yang paling dasar dulu. Ada continuous life insurance. Insurance. Asuransi jiwa kontinu. Yang pertama yang whole life dulu. Jadi asuransi ini tuh berarti dia akan membayarkan, kalau misal ini ya yang dasar dulu, dia akan membayarkan sum insured sebesar satu saat kematian segera sesaat setelah kematian terjadi. Ya walaupun sebenarnya nggak realistis ya, karena pastinya biasanya kan ada jeda waktu lah antara kematian dan pembayaran gitu. Entah mungkin dilaporkannya baru di akhir tahun atau apa kayak gitu. Tapi ini untuk konsep aja gitu. Terus kita definisiin variabel random namanya Z. Yang untuk asuransi itu biasanya pakai Z, sama dengan V pangkat TX sama dengan E pangkat minus delta TX. Nah, ini random semua ya. Terus kita definisikan ekspektasi dari Z. Judul apa bentuknya kayak gini notasinya. A bar X. Nah, ini juga bisa disebut premi ya. Pure, bukan pure premi sih. Premi tunggal. Nah, namanya istilah lainnya premi tunggal.
Jadi ekspektasinya seperti ini. Jadi ekspektasi E pangkat minus delta TX. Biasanya kalau continuous kita pakainya yang ini. Tapi kalau kalau discrete kita pakainya yang V. Yang ini. Jadi sama dengan E pangkat ini sama dengan E pangkat minus delta T kali PDF-nya kan. PDF-nya ingat kalau PDF-nya bisa variabel random TX itu TPX mu X plus T. Ya udah kayak gitu. Nah, terus momen keduanya juga sama, dia kan ekspektasi dari Z kuadrat ya. Ini kuadrat berarti tinggal E pangkat minus 2 delta T. Ini. Notasinya juga kayak gini. 2 A bar X. Nggak tahu sebenarnya bacanya kayak gimana, tapi kayak ginilah. Next, sekarang ada kontrak lagi namanya term life insurance. Ini di sini aku kasih nama level karena dia tetap membayar satu gitu. Mau matinya kapan aja dia akan dibayarkannya satu. Nggak naik gitu loh. Kalau misal matinya 100 tahun lagi dia bayarnya lebih gede, enggak. Karena kalau di level itu dia tetap. Nah, kalau term life insurance itu variabel randomnya gini jadinya. Z sama dengan V pangkat X jika X kurang dari sama dengan N. Dan tidak membayar apa-apa jika TX-nya lebih dari N. Jadi hanya dibayarkan kalau sisa usianya atau kematiannya itu terjadi sebelum atau sama dengan N tahun. Ekspektasinya premi tunggalnya kayak gini. Notasinya A bar X N. Terus di atas X itu ada satu. Nah, indeks satu ini di atas X ya. Beda sama yang nanti kalau di atas N itu ada lagi. Nah, itu maknanya beda lagi. Integralnya sama ya, cuma dia batasnya sampai N. Oh ya, yang whole life ini kalau misal dia ada batas waktu usianya, ada omeganya ya, kita batas atasnya tinggal diganti omega ya. Mirip kayak term. Terus momen keduanya gini, tinggal ininya pangkat minus 2 delta t tpx mu x plus t dt. Oke, next kontrak selanjutnya adalah pure endowment. Variabel variabel randomnya itu kayak gini. Jadi ibaratnya kayak kebalikannya dari term insurance gitu lah. Jadi kalau dia bertahan hidup sampai usia N, tak gambar mungkin ya. Sampai tak hingga. Jadi kalau misal dia bertahan hidup sampai usia N itu malah tidak dibayarkan. Tapi kalau misal dia mencapai N usianya, maksudnya usia dari sekarang ya, sisa usia dari sekarang, nggak mati nyampe nyampe N tahun dari sekarang, dia dibayarkan sebesar satu. Nah, kalau kita lihat di sini itu yang V pangkat N-nya ini nggak random. Yang random adalah bagaimana dia mencapai si si waktu ke N gitu. Jadi bagaimana mencapai ini adalah peluangnya adalah si NPX ini kan. Nah, jadi si apa namanya? Present value-nya seperti itu. Jadi dia didiskonkan dari N, tapi dia dikali peluang juga bahwa peluang dia harus hidup sampai usia N tahun dari sekarang. Nah, gitu. Terus momen keduanya juga seperti ini. Mirip lah ya. Nah, terus di pure endowment ini sebenarnya konsepnya sangat penting guys, walaupun kita jarang menemukan produk pure endowment di dunia nyata gitu ya. Tapi ini adalah konsepnya sangat penting. Karena notasi ini, si V pangkat
NNPX ini namanya biasa dikaitkan dengan namanya actuarial discount faktor atau biasanya notasinya tuh NEX juga. Aku belum notasiin di sini sih. Nah, jadi ketika misal kita punya waktu N tahun, eh, punya cash flow satu N, dan itu berjarak N tahun dari sekarang, dan kita harus hidup sampai usia N untuk untuk mendapatkan itu. Nah, present value-nya adalah, yang ini dibawa ke sana adalah si V pangkat N, NPX. Begitu. Nanti mungkin kelihatan kalau kita lihat hubungan-hubungan antar kontraknya deh. Kita lanjut dulu ke kontrak selanjutnya, yaitu ada level benefit endowment insurance. Nah, kalau endowment ini adalah gabungan dari pure endowment sama term. Jadi, kalau yang kalau yang term itu kan dia dapat satu kalau misal mati di rentang sekarang sampai N tahun ke depan kan. Tapi kalau misal nggak mati ya nggak dapat apa-apa. Terus kalau pure endowment dia nggak mati sampai dia kalau mati sebelum N tahun dari sekarang dia malah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misal bertahan hidup malah dapat senilai satu. Nah, kalau endowment insurance itu gabungannya. Jadi kalau misal kita apa namanya? Kalau misal kita mati, jangan kita dong. Ya udah nggak apa-apa ya. Kalau misal mati di rentang ini, nah kalau misal kita mati di rentang ini, itu kita dapat benefit satu, dapat satu. Tapi kalau misal kita bertahan hidup sampai usia N, entah matinya kapanpun di usia sini, dia akan bayarkannya di sini. Akan dibayarkannya tuh di waktu ke N. Yang pure endowment juga sama ya tadi. Jadi dia bertahan hidup sampai usia N, dia dikasih satu pada waktu ke N. Nggak peduli matinya kapan, mau ke 100 tahun lagi, mau 2000 tahun lagi, tapi tetap bayarnya di N. Ini juga di endowment kayak gitu. Jadi intinya kalau misal mat, aku ulang lagi ya. Kalau misal mati di rentang ini, dia dapat satu di saat kematiannya itu. Tapi kalau misalnya nyampe N nggak mati-mati, berarti dia dibayarkan satu di tepat di N. Jadi variabel randomnya kayak gini. V pangkat TX jika TX kurang dari sama dengan N. Dan V pangkat N jika TX lebih dari N. Atau kalau misal dalam satu baris kita anunya kayak gini. V pangkat minus TX sama N. Jadi lebih gede mana lebih kecil mana antara sisa usia X dengan N. Nah, karena dia gabungan, dia ekspektasinya juga sama gabungan ya dari term dan pure endowment. Jadi ini ada satu di atas X dan ini ada satu di atas angle N. Terus momen keduanya mirip lah ya, tinggal kayak gitu. Setahu aku ada itunya kok, ada sama harusnya. Tapi kita jarang kok, apa namanya, jarang keluar soal yang disuruh cari variansinya. Biasanya kalaupun keluar soal variansi itu yang kontraknya nggak susah-susah gitu. Oke, terus di sini yang kontrak terakhir yang aku cantumin di sini adalah level benefit deferred whole life insurance.
Jadi beda ya dengan pure endowment. Jadi kayak gini. Jadi sebenarnya dia whole life insurance tapi deferred aja. Jadi kalau misal dia meninggal di rentang ini, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misal dia bertahan hidup sampai usia N, dia akan dibayarkan di sesuai waktu kematiannya. Jadi waktu kematian di sini, misal di sini mati, ya dibayarkannya di sini gitu, nggak di waktu ke N. Kalau kalau yang endowment tadi kan dia dibayarkannya dari di waktu ke N ya, kalau misal bertahan hidup. Nah, kalau ini dia dibayarkannya di waktu kematian. Nah, ekspektasinya integralnya batasnya dari N sampai tak hingga. Momen keduanya dari N sama tak hingga juga. Gitu guys. Untuk asuransi jiwa kontinu. Next kita ke asuransi jiwa diskrit yang tahunan. Jadi kalau ini diskrit berarti dibayarkannya itu enggak sesaat setelah kematian, tapi dibayarkannya di akhir tahun kematian. Kalau misal kita ingat ya, KX itu kan KX yang di sini ya, itu kan floor function dari TX ya. Jadi misal sisa usianya 53,5, dia KX-nya itu 53 gitu ya. Nah, terus kenapa variabel randomnya itu V pangkat KX plus 1? Karena di sini bayarnya tuh di akhir tahun kematian. Kenapa di akhir tahun kematian? Nggak di awal tahun kematian? Kalau V pangkat KX itu kan di awal tahun kematian ya. Kalau di awal tahun kematian tuh berarti ibaratnya kayak kita udah bayarin padahal dia belum mati gitu lah. Kayak apa ya? Ya, kita kan belum tahu ya di awal tahun belum tahu dia akan mati atau enggak gitu ya. Jadi masa langsung dibayarin. Ini tahun ini mati nih. Dibayar nih awal tahun kan gak mungkin ya. Jadi mati dulu baru nanti di akhir tahun dibayar. Oke, langsung ke ekspektasinya. Notasinya kayak gini premi tunggalnya A, AX paling sederhana ini kayaknya. Sama dengan sigma kalau tadi integral karena continuous sekarang pakai sigma karena discrete. K sama dengan nol. Biar gampang aja sih. Biar gampang aja kita pakai K ya, nggak usah pakai I atau T karena dia variabel randomnya juga KX ya. Jadi dari K sama dengan nol sampai tak hingga V pangkat K plus 1 dikali ini. Ini tuh apa? Ini juga kayak PDF kalau discrete PMF ya. Peluang KX sama dengan K gitu ya. Itu sebenarnya kan K deferred QX. Nah, sama dengan ini kalau dijabarin. APX QX plus K. Jadi nggak usah bingung, ini ya kayak PMF-nya aja lah. Ini anunya, Z-nya, kali PMF-nya. Terus momen keduanya tinggal dikuadratkan ininya ya, tinggal ditambahin 2 di sini. 2K plus 2 ya, ini berarti bukan 2K plus 1. Terus untuk yang term life insurance, sama, tapi ini itu ya dibedain ya. Jadi dia bayar kalau misal kurang dari sama dengan N-1. Kalau misal usianya pas N itu dia ikutnya yang nol. Jadi kalau itu ya ya pokoknya kalau pas N itu nggak dapat apa-apa. Kalau di continue kan nggak masalah ya karena pas N itu kan nggak mungkin ya kita nggak bisa mendefinisikan apa ya mencari peluang di suatu titik. Tapi kalau di si discrete itu bisa.
Makanya kita harus pisah ini. Tapi sebenarnya notasi kayak gini salah sih guys. Harusnya kalau discrete itu yang kayak gini loh. Ini tuh harusnya nulisnya kayak gini. Kx sama dengan n plus satu n plus 2 seterusnya. Terus kalau ini kx sama dengan kx itu dari nol ya. Nol satu 2 titik-titik n minus 1. Nah, ini aturannya anak stat, tapi karena kita udah paham ya udah biar simple ini aja lah. Jangan bilang-bilang anak stat berarti. Ya, untuk term kayak gitu, tapi kita harus tentuin nih apa ya? Batasnya itu bukan sampai n ya. Untuk term discrete itu batasnya bukan sampai n tapi n minus 1. Kenapa gitu? Karena kita mulai k-nya itu dari nol. Ya, telan aja dulu lah. Yang penting kalau term itu mulainya dari nol sampai n minus 1. Sama ya kira-kira untuk momen keduanya. Yang penting paham konsepnya aja, variabel randomnya paham kayak gimana. Itu untuk nyari ekspektasinya ya harusnya bisa lah. Terus ada endowment insurance-nya sama dia penjumlahan dari term dan pure endowment. Oh iya, aku lupa ngasih tahu juga. Yang pure endowment ini nggak ada yang bar ya. Jadi nggak ada tanda bar di pure endowment. Kalau misal kita lihat apa namanya di continuous tadi yang ini juga nggak pakai bar ya, karena nggak perlu juga sih dibayarkannya kan di waktu ke N ya, nggak ada sesaat sesaat setelah N dengan apa namanya akhir tahun ke N itu kan ya sama aja, makanya disamain. Terus terakhir deferred whole life insurance untuk deferred N tahun itu kayak sama aja sih, sama aja. Dia mulainya dari N nih. Kalau di sini udah enak ya. N deferred AX mulainya dari N, bukan N plus satu. P pangkat K plus satu dikali PMF-nya. Kira-kira gitu lah ya. Itu udah sih kontraknya yang aku bahas itu. Tapi sebenarnya ada satu kontrak lagi yang mungkin sering kadang-kadang keluar. Bukan sering sih, kadang-kadang keluar. Itu adalah, mungkin aku taruh di awal sini kali ya. Itu adalah bukan level benefit, tapi increasing benefit whole life insurance. Itu gimana? Gimana konsepnya? Aku taruh mana ya? Aku taruh sini aja lah yang terakhir lah. Mungkin aku taruh sini ya. Jadi kalau increasing aritmatik ya maksudnya. Increasing insurance. Jadi kayak gini. Yang whole life ya. Jadi kalau misal, jadi misal kalau dia eh, mati di rentang sini, dia bakal dapat satu. Kalau misal mati di rentang sini, dia bakal dapat dua. Mati di rentang sini, dapat tiga. Nah, itu namanya increasing insurance. Itu rumusnya sama ya. Cuma dia dikali ada faktor T-nya. Jadi ekspektasi Z sama dengan sigma dari K sama dengan nol sampai 3. Ada K-nya. K, V pangkat K plus satu KPX
Q X plus K. DK, bukan dong. Itu integral. Begitu. Terus udah ya kontraknya paling kayak gitu aja. Sama antara continue dengan discrete. Terus di sini ada yang kalau misal seper M tahunan atau M daily gitu. Udah terbiasa lah harusnya kalau misal kalian di PMF. IM itu biasanya ya ada. Jadi kalau yang discrete annual tadi itu kita bayarkan di apa namanya di akhir tahun. Nah, kalau misal M teli, mungkin kita kasih contoh ya kalau misal M-nya 12 itu kan bulanan berarti ya. Monthly. Nah, itu M-nya 12 itu bulanan berarti dia dibayarkan di akhir bulan kematian. Tapi kalau misal M-nya 2 ini kan semesteran berarti ya, di akhir semester. Gitu. Mirip ini untuk ya variabel randomnya tapi dia KXM ya, KXM plus seper M. V-nya V pangkat KXM plus seper M. Terus misal kayak misal kalau di term gitu ya. Kayaknya yang paling lengkap itu emang formula di term. Itu sigma dari K sama dengan 0 sampai Mn minus 1 V pangkat K plus 1 per M K per MPX. Ini kan aslinya KPX ya, jadi K per MPX. Terus Q seper M QX plus K per M. Ini kan sebelumnya biar aku sandingin aja lah ya. Mungkin eh, rumus yang sebelumnya itu kayak gini. K sama dengan 0 sampai N minus 1. V pangkat K plus 1. KPX QX plus K. Nah, bedanya kayak gitulah. Kalau mau nginget-nginget, monggo. Kalau enggak ya jangan deh, takutnya keluar nanti soalnya. Oke, terus kita masuk ke hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan pertama ada hubungan antar kontrak dulu ya. Jadi antara endowment, deferred term sama mungkin anu apa tadi? Whole life. Pertama yang endowment tadi udah aku sebutin juga lah ya buat yang A bar XN itu sama dengan anu ditambah anu term ditambah pure endowment. Begitu juga yang discrete sama. Terus untuk yang deferred plus term ini kayak gini. Whole life itu bisa dapat dipandang sebagai penjumlahan term dan deferred. Ibaratnya kayak gini ya, kalau misal aku punya garis bilangan, sebenarnya tapi garis bilangnya ini nggak apa ya, nggak bisa disamakan antara persepsi satu dengan persepsi yang lain. Kalau misal yang diagram time value of money kan gampang tuh ya, maksudnya semua orang lihat tuh pasti mikirnya sama harusnya. Tapi kalau yang ini tuh bisa beda guys. Makanya aku nggak selalu gambar grafik di sini, maksudnya gambar timeline. Tapi ini, misal ini kita punya 0 sampai N ya, dan ini mungkin sampai tak hingga. Nah, apa namanya? Whole life itu kan berarti coveragenya tuh nyampe sana ya, nyampe sana. Nyampe terus-menerus ke sana lah ya. Nah, kalau si term itu coveragenya tuh di sini doang. Terus kalau kalau deferred itu coveragenya di sana doang, sampai tak hingga. Nah, udah. Berarti yang ini itu coveragenya ini plus ini. Beginilah. Terus, identitas deferred nih. Apa arti dari ini? Ini tuh apa? Gimana cara nganunya?
Kalau misal kita lihat diagram ini 0 sampai N ya, si Devereux itu kan coveragenya tuh sebenarnya di sini ya, sampai tak hingga gitu ya, sampai tak hingga sampai mati lah sematinya dia. Nah ini kan sebenarnya whole life juga ya, whole life untuk seseorang berusia, kalau misal di sini tadi usia X, berarti di sini untuk seseorang berusia A X plus N. Nah, kalau misal di sini tadi usianya X, berarti di sini usianya X plus N gitu ya. Nah, ini kan masih di titik ini nih. Kita mau present value kan ke sana. Kayak tadi, kita pakai actuarial discount factor, yaitu V pangkat N, NPX, dikali NEX gini. Intuisinya gimana? Jadi dia cash flow-nya di sini itu kan di discount factor ke sana kan dikali V pangkat N ya, kalau secara matematika finansialnya ya. Tapi dengan syarat juga dia harus bertahan hidup sampai usia N. Karena kalau nggak bertahan hidup sampai sini, dia nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi harus dikali peluang hidupnya. Begitu. Nah, ini juga baru aku sebut nih. V pangkat N NPX itu pure endowment, sering disebut actuarial discount factor. Terus ada eh bukan hubungan antar kontrak juga sih. Apa ini? Rumus rekursif. Dan ini khusus untuk diskrit ya, karena yang apa namanya, yang apa si continue itu ya nggak bisa rekursif gitu. Kalau misal untuk whole life discrete itu AX sama dengan VGX plus VPX AX plus satu. Ini kalian kalau mau ngapalin doang boleh, kalau misal mau dengar penjelasanku setelah ini juga boleh. Jadi AX itu misal kita lihat itu kayak gini. Aduh, jelek. Ini kayak gini. 0, 1 sampai dan seterusnya gitu. Kita bisa membelah itu jadi waktu 0 ke 1 dan 1 sampai tak hingga. Jadi untuk kasus pertama nih, kasus kalau misal dia mati di sini, misal mati di sini, itu kan dia dapat satu ya, terus di present value kan, enggak ding, kalau misal mati di sini dia cash flow-nya kan berarti di akhir tahun kan, di waktu ke sini kan, dia di present value kan dia nilainya V gitu ya. Terus mati di sini, mati di rentang ini, berarti dia kan peluang matinya adalah QX, bener nggak? QX itu matinya nggak harus di ujung sini ya, bisa di ini. Jadi probabilitas seseorang berusia X meninggal dalam 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan tuh sini. Begitu. Jadi VQX. Nah terus kasus yang kedua adalah yang ini, adalah kalau misal dia dari 0 sampai 1 tuh nggak mati, tapi hidup gitu. Tapi dia hidup sampai 1 tahun ke depan gitu. Nah dari kata kunci hidup sendiri itu berarti harus ada PX peluang hidupnya. Atau kita nggak usah lihat lah kayak gitu. Kalau atau kita nggak usah lihat ini kayak Devereaux aja ya, Devereaux tadi. Devereaux tapi 1 tahun doang, berarti dia di sini usianya AX plus 1 di diskon faktorkan yaitu V pangkat 1, 1 PX kayak gini. Nah udah kayak gitu. Dapatlah rumus rekursif. Terus ini untuk yang penting ya ini ya. A omega minus 1 itu sama dengan V. Kayaknya aku nggak usah jelasin deh, nggak terlalu mudeng. Lupa juga maksudnya. Lupa juga gimana ceritanya, tapi kayak gitulah. Initial value-nya. Nah, itu berlaku juga untuk term life discrete itu dengan cara yang sama kayak gitu didapetin kayak gini.
dapetin kayak gini. Jadi ini ketika udah nyampe 1 tahun itu dia umurnya dia berarti X plus 1 ya. Terus termnya kan sisanya, sisa waktunya kan berarti N minus 1 gitu. Dari sini nyampe N kan dia jaraknya N minus 1 gitu. Untuk endowment juga sama. Untuk momen kedua juga sama lah ya, dengan cara yang sama dapat kayak gitu. Silakan kalau mau dihafalkan. Tapi kayaknya nggak ada sih ini. Wah, ini aku lupa ganti lagi. Ini salah ya. Aku lupa ngoreksi sintaksnya itulah, lateksnya. Ya, V pangkat seper M QX harusnya. Plus V pangkat seper M PX. AX plus seper M. Ini ada M-nya. Gitu. Ini FYI ya guys. Ini sintaks di lateksnya tuh gila. Susah banget. Ribet banget lah. Tapi it's okay lah. Begitu guys untuk hubungan antar kontrak. Jadi intinya dalam PMA ini selain kita mendiskon faktorkan menggunakan suku bunga, faktor diskon yang suku bunga itu, kita juga mencari peluang matinya gitu, peluang hidup atau matinya. Jadi kalau misal di agama itu ya dosanya double gitu ya kan, selain kita dosa dari bunga, ada dosa dari gamblingnya juga mati atau enggak gitu ya. Ya, oke. Oke, lupakan. Next ada hubungan antara ini, bukan antar kontrak tapi continue discrete dan M Tehli. Itu kayak gini. Tapi kalau misal agak sulit ngapalinnya ya biar gampang itu kayak gini. IAX sama dengan IM AXM sama dengan kalau continue ya berarti delta ya suku bunganya yang berkorelasi AX bar. Nah, ini lebih gampang. Jadi dia harus nempel ya. AX kan tahunan, berarti I-nya tahunan juga nempel. Terus yang bulanan atau semesteran ya ini nempel kayak gini. Terus yang continue nempelnya sama delta. Nah, itu berlaku juga untuk term, tapi tidak berlaku untuk endowment. Jadi kalau misalnya endowment kalian harus jabarin dulu dia adalah penjumlahan dari term dan pure endowment baru baru mantap. Baru ya udahlah gitu. Terus untuk nah itu kan tadi UDD ya. Sorry aku lupa bilang. Itu untuk asumsi UDD. Nah, kalau klaim accelerated claim approach kayak gini. Ya, jujur aku nggak hafal juga sih. Kalau misal tak hingga ini belum ada ya. A ber X berarti kan M-nya menuju tak hingga ya. Berarti kayak gini kan. M menuju tak hingga. Kalau yang di sini M minus 1/2 M itu sama dengan setengah ya. Ini satu, ini dua. Berarti pangkat setengah aja. Begitu. Terus ini yang nggak ada di apa namanya? Nggak ada di buku Dickson nih kayaknya, setahu aku. Itu adalah untuk shortcuts. Dan ini lumayan berguna karena sering muncul juga ya antara constant of mortality dengan De Moivre. De Moivre sering sering keluar kalau dosennya Pak Roni sih. Kalau Mas Restu nggak tahu.
Nah, jadi untuk konstan mu itu rumusnya kayak gini. TPX kan, pangkat ini kan itu ya, di bab 2 ada lah ya, mu X sama dengan mu. Nah, untuk asuransi whole life-nya kayak gini, mu per mu plus delta. Terus asuransi pure endowment-nya kayak gini. Untuk yang term nggak tahu, nggak tahu apa nggak ada ya. Nggak tahu di buku isinya itu dong. Terus yang ini, yang hukum De Moivre itu kan kayak uniform gitu ya, uniform nol omega. A bar X-nya kayak gini. Ini anuitas ya, anuitas yang di PMF. Jadi A angle N itu sama dengan satu minus V pangkat N per delta. Ini belum masuk anuitas jiwa nanti ya, bab selanjutnya. Dan terakhir untuk NEX-nya seperti ini. Satu minus N per omega min X kali V pangkat N. Oke, mungkin itu materinya ya. Next, aku pause dulu buat latihan soal.